Oke, baik, teman-teman di sini, aku akan menjelaskan apa itu SLA atau Second Language Acquisition. Oke, di sini ada term yang perlu kita ketahui. Nanti akan dibahas satu-satu. Ya kita mau bahas dulu latar belakang apa sih SLA, kenapa kita harus belajar SLA. Karena beda ya L1 sama L2 proses penyerapan bahasanya. Gimana kalau L1 kita semenjak kecil dan rasanya sih kita melakukan sedikit usaha atau effort gitu ya, yang apa ya kiranya melibatkan proses kognitif. Atau kita kan nggak mencoba menghafal um, apa ya yang diucapkan orang lain, kita nggak belajar grammar, tapi kenapa kok bisa kita ngomong suatu bahasa. Kalau L2 itu sama seperti domain pengetahuan lain, di mana kita belajar kayak matematika atau misalnya kayak belajar sains, di situ ada fisika atau dan lain sebagainya. Di situ ada rumus-rumus yang harus kita pahami untuk membuat kalimat tersebut sesuai dengan grammar, dan juga ya perlu effort untuk itu. Terus apa sih SLA itu? Oke, SLA itu apa? SLA Second Language Acquisition. Jadi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bahasa biasanya seseorang dewasa mempelajari bahasa kedua. Di L2 ini apa sih? Gimana cara belajarnya? Uh, oh ya, kita sekarang bahas yang kupannya. Jadi bagaimana cara bahasa tersebut mulai dipelajari. Jadi di sini ada tiga konteks, ada formal di dalam kelas, informal, natural pada saat berinteraksi gitu. Jadi dia ingat dan coba mengucapkan latihan-latihan gitu dengan cara interaksi sana mixture. Misalnya misalnya ada orang pergi ke Amerika atau Australia. Di sana dia belajar bahasa Inggris juga, kursus bahasa Inggris, tapi juga diterapkan bahasa Inggrisnya di kehidupan sehari-hari pada saat belanja dan sebagainya. Jadi selain itu juga ada latar belakang, misalnya dia berasal dari keluarga seperti apa, kalau si pemberi jadi highly motivated atau enggak, terus ke personality yang bagaimana, kayak kalau kalau tendensinya orang tersebut talk aktif ya pasti mungkin dia duanya bisa lebih tepat talk aktif juga gitu dan cepat gitu dalam ngomong suatu bahasa. Terus DSL ini yang menjadi apa ya? Fokus utama ada tiga pertanyaan. Yang pertama, uh, what, how, why, what, apa sih pembelajar tahu pasal L2, how, bagaimana si pembelajar bisa mempelajari pengetahuan apa ya, menggunakan bahasa tersebut, dan why, kenapa ada sih yang sukses dalam bahasa dan juga kenapa ada yang tidak sukses. Dan untuk menjawab pertanyaan ini dibutuhkan berbagai macam metode dan perspektif dan juga approach dari berbagai macam bidang ilmu lain seperti linguistik dan psikologi. Jadi penelitian SLA karena apa ya kayak kalau seorang linguis meneliti SLA bisa juga, tapi approach-nya berbeda dengan mereka yang meneliti SLA dari sudut pandang psikologi. Oleh sebab itu, karena theoretical framework-nya jadi udah berbeda juga, jadi ya inevitably penemuan dan kesimpulannya juga berbeda pula. Oke, contohnya seorang linguis akan menekankan perbedaan apa itu competence dan juga produksi. Jadi kalau competence itu linguistic competence itu apa yang terjadi di kepala kita, kayak rumus-rumus yang ada di kepala kita itu apa. Jadi karena kepala kita udah punya rumus untuk bahasa tersebut, jadi kita bisa menginterpretasi arti dari ujaran yang diucapkan oleh teman kita atau bahan bacaan. Kalau produksi, kita memproduksi bahasa dalam artian kita mengucapkan suatu, um, ya, dan result atau outputnya berupa tulisan dan juga berupa apa ya, berupa suara. Terus kalau psikolog lebih menekankan bidang mental dan proses kognitif, proses-proses apa yang aja yang terjadi di otak kita. Jadi gimana nih otak kita yang dominan pada saat apa ya menggunakan bahasa atau pada saat belajar bahasa. Jadi apa ya lebih kepada proses kognitif dan approach-nya ya menggunakan apa ya semacam alat seperti MRT dan lain sebagainya. Kalau sosial linguistis
kompetensi pragmatis misalnya dalam berkomunikasi, kayak apa ya? Ada bahasa direct, ada bahasa indirect gitu. Yang sifatnya terus ada bahasa yang sekiranya kasar dan bahasa lembut itu lebih pembahasannya kepada sosiolinguistis. Kalau psikolog sosial ini ribet juga. So kalau ini ya um, korelasinya kayak identitas sosial dan juga motivasi juga masuknya ke sini, ke sosial psikolog sosial. Jadi LSLA karena apa ya, banyak mencangkup atau frameworknya itu masing-masing peneliti punya framework yang digunakannya itu berbeda-beda. Jadi belum ada pendekatan yang holistik ya, atau yang apa ya istilahnya yang semuanya pakai itu masih belum ada. Masing-masing punya perspektif yang berbeda dalam meneliti bahasa, penggunaan bahasa maksudku. Terus apa sih second language itu? Second language ya. Mungkin teman-teman banyak yang mengira second language itu bahasa yang kedua yang kita pelajari kayak di SD sampai SMA bahasa Inggris itu langsung. Tapi sebenarnya ada term-term atau istilah itu hal lain seperti foreign language, library language, auxiliary language, sama language for specific purpose. Contohnya kalau foreign language itu bahasa Inggris kalau di Indonesia. Soalnya kenapa? Soalnya dia tidak ada immediate atau necessary practical application. Kita kalau udah dalam di luar kelas, udah kita nggak gunakan kan bahasa itu lagi. Jadi cuma sebagai dipelajari aja. Batas di kelas lah itu udah nggak ada digunakan fungsinya, udah kita nggak apa ya, nggak gunakan itu, terapkan itu dalam sehari-hari. Library language, kita butuh bahasa itu hanya untuk membaca, cari referensi. Auxiliary language itu pada saat official function, misalnya kalau ada debat internasional atau semacamnya yang membutuhkan kita untuk menggunakan bahasa tersebut. Kayak misalnya konferensi ASEAN, itu bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi ya wajib berbicara bahasa Inggris. Dan itu merupakan official function. Fungsinya pada saat apa ya, melakukan suatu hubungan bilateral diplomatik. Kalau language specific purpose misalnya English for academic, itu jadi hanya untuk tujuan khusus. Terus first language sih gampangnya sebagai salah satu apa ya, pembeda. Jadi yang bukan second language itu first language, gampangnya seperti itu. Jadi sebenarnya, tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, first language itu ada native language, kalau bisa di apa ya, istilahnya diperkecil lagi ada primary language, ada mother tongue. Nah, kalau mother tongue itu biasanya dipelajari semenjak kecil, sebelum umur 3 tahun. Terus, ya ini terkait juga sama multilingualism. Kalau simultaneous, dia punya lebih dari satu bahasa ibu. Sequential, itu ketika L1 sudah terbentuk, jadi lebih dari 3 tahun dia masuknya mungkin ke sequential, multilingual. Oke, tadi sebelumnya kita juga udah bahas. Jadi bidangnya sangat kompleks banget karena dilihat dari konteksnya beda, personality orang juga beda-beda. Jadi ya banyak sekali diversitas saat orang tersebut belajar dan maupun dari segi karakteristik seseorang yang belajar bahasa. Di sini kita akan bahas sedikit tadi tiga apa ya, poin penting atau tiga question yang sampai saat ini masih diteliti oleh banyak uh, peneliti, yaitu what and how. Misalnya ini apa ya, terjadi karena informal exposure atau terjadi karena immersion gitu ya. Dia nggak mencoba belajar benar menggunakan buku tapi hanya berinteraksi. Terus apakah itu hanya untuk sebatas basic need? Pasti yaitu akan apa ya, faktor tersebut akan mempengaruhi sebagaimana sampai di mana orang itu bisa menggunakan bahasa. Terus juga why. Apa sih dia pakai learning strategi apa, motivasi dari mana, terus individual aptitude-nya kayak gimana. Oke, slide terakhir yaitu pertanyaan. Kalau tiga pertanyaan di atas ini untuk mereview aja sih yang udah kita pelajari di slide-slide sebelumnya. Yang tiga lagi ini pertanyaannya yang fenomena-fenomena yang sering kita jumpai di apa ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki sebelumnya tapi belum tahu jawabannya. Silakan kalau teman-teman ada pendapat bisa ditaruh di kolom komentar. Terima kasih.